Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andarwan Habib, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama 2021, Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya sudah mendaftar uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021 ini adalah kartu atau formulir pendaftaran saya, kartu peserta saya. Selanjutnya, saksikan layanan bimbingan klasikal yang selanjutnya akan saya coba praktekkan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali pada hari ini bisa berjumpa lagi dengan anak-anakku sekalian, para peserta didik SMA Negeri 4 Wangi-Wangi di kelas 12 MIPA terkhususnya saat ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini sukses, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita begini. Ya, silakan. Kemudian kita berdoa meminta kepada Allah semoga kegiatan kita berjalan dengan baik, segala ilmu yang kita terima pada hari ini bermanfaat dan mudah kita mengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, SMA Negeri 4 Wangi itu terkenal dengan siswa yang smart. Ya, apakah di kelas ini nih siswanya smart atau tidak nih? Smart nih? Betulan? Ya, saya mau cek dengan yel-yel yang biasa yang pernah mungkin kita sepakati beberapa waktu yang lalu. Ya, siapa yang smart? Kita. Siapa yang smart? Kita dong. SMA Negeri 4 Wangi-Wangi? Smart. Oke, good. Tepuk tangan buat kita semuanya. Semoga dengan yel-yel tadi bisa menambah semangat kita, ya. Oke, hari ini kita bakal mempelajari hal yang sangat menarik. Seperti yang sudah kalian lihat, di sini tertulis yaitu mental disorder. Oke, sebelum kita mulai, saya mau jelaskan sedikit bahwa materi ini sangat menarik seperti yang saya bilang sebelumnya, ya. Pada hari ini, ya, pada saat ini kita mempelajari tentang mental disorder yang bertujuan agar kita memahami apa itu mental disorder. Ya, jadi kegiatan ini bertujuan untuk para peserta didik mampu memahami apa itu yang namanya mental disorder. Kemudian selanjutnya kita akan menemukan jenis-jenis mental disorder. Jadi sebentar ada 6 jenis mental disorder yang akan coba kita kenali apa saja jenisnya, ya, macam-macamnya apa saja, terus pengertiannya, bahkan mungkin contoh-contohnya. Setelah itu kita kemudian memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental. Kemudian selanjutnya kita menemukan dan kalian menjelaskan tentang bagaimana tips agar terhindar daripada gangguan mental atau mental disorder. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa hari ini kita belajar tentang mental disorder. Ada yang sudah pernah dengar mental disorder? Sudah? Bisa jelaskan sedikit apa yang ditahu, apa yang Hijriah tahu tentang mental disorder? Silakan. Yang saya tahu tentang mental disorder atau berarti gangguan mental atau kejiwaan, salah satunya saya sebutkan saja contoh karena saya tidak terlalu tahu untuk menjelaskan. Salah satunya saat ke dapur kita merasa was-was, kayak ada yang seperti yang ikuti kita, seperti bayangan hitam, ya kurang lebih seperti itu Pak Guru. Ya, betul sekali. Itu pertama. Jadi mental disorder seperti juga yang saya tulis di sini adalah sebuah gangguan fungsi mental seseorang. Saya ulangi, gangguan fungsi mental seseorang atau gangguan kejiwaan seseorang. Seseorang yang berperilaku secara tidak normal, tidak wajar seperti orang-orang normal lainnya. Ya. Nah, untuk lebih mengetahui apa saja atau apa itu mental disorder, maka kita perlu tahu tentang jenis-jenisnya. Ya. So, saya sudah menaruh amplop di bangku kalian, di laci meja kalian, silakan diambil. Dan angkat tangannya siapa yang mendapatkan amplop tersebut. Oke. Berdiri. Berdiri semuanya, berdiri semuanya. Oke. Ada 6 amplop ya. Amplop pertama angkat tangan. Oke, silakan sebutkan, yang lain duduk dulu. Silakan sebutkan yang pertama.
Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Anxiety disorder. Silakan jelaskan apa itu anxiety disorder sesuai dengan apa yang ada di situ. Seseorang dengan masalah ini mengalami gangguan kecemasan saat merespon suatu objek atau situasi. Biasanya penderita akan mengalami rasa ketakutan yang hebat disertai dengan perubahan tanda fisik seperti detak jantung yang semakin cepat, berkeringat, merasa pusing, serta sulit berkonsentrasi atau tidur. Kecemasan saat berada di tempat umum, kepanikan dan fobia terhadap sesuatu juga termasuk ke dalam anxiety disorder. Penderita masalah ini hidup dengan perasaan penuh kecemasan, ketakutan, serta kekhawatiran berlebih. Oke, tepuk tangan buat Hijriyah. Jadi jenis mental atau jenis gangguan kesehatan mental yang pertama adalah anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Ini biasa dialami oleh orang yang tahu panik enggak? Pernah enggak rasakan yang namanya kepanikan yang sangat berlebihan? Tahu tidak contoh lebih konkretnya apa? Yang terjadi saat ini itu apa kira-kira? Pernah dengar orang panik karena pandemi? Ya, dia takut secara berlebihan kan? Jadi dia pergi timbun masker, dia pergi timbun makanan, karena dia merasa takut bahwa tidak akan lagi makanan, tidak ada lagi masker, jadi dia simpan sendiri dalam rumahnya. Itulah sebuah bentuk rasa ketakutan yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan. Kita mendengar sebuah berita yang buruk dari keluarga kita, tiba-tiba kita merasa panik. Dia kenapa begini? Saya punya anak, dia kenapa bisa punya adik, dia kenapa bisa punya orang tua ini? Padahal kita belum lihat kondisinya seperti apa. Nah, itu bentuk-bentuk yang namanya anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Tentunya di antara kita mungkin ada yang pernah melihat, ya, pernah melihat. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang pernah mengalami ini. Kalau ada yang sudah pernah mengalami, mungkin kita harus lebih waspada dan lebih mencari tahu bagaimana tips untuk terhindar daripada gangguan kecemasan yang terutama yang disampaikan oleh Hijriyah tadi, anxiety disorder. Yang kedua, siapa yang dapat? Silakan berdiri kemudian sampaikan. Yang kedua, gangguan suasana hati atau mood disorder. Bisa dijelaskan, disebutkan? Gangguan ini juga disebut gangguan afektif yang membuat penderitanya merasa sedih, terus-menerus atau perasaan terlalu bahagia yang berlebihan. Perpindahan emosional atau fluktuasi dari perasaan bahagia menjadi sedih secara ekstrem juga termaksud gangguan ini, yang biasa kita kenal dengan bipolar disorder. Pernah dengar bipolar disorder? Pernah dengar? Ini biasa dialami orang, pernah nggak lihat atau tayangan di televisi, di film, atau di sinetron yang biasa yang cinta-cinta nih, yang suka cinta-cintaan, yang suka lihat drakor ya apa segala macam. Biasa ada orang lagi bahagia-bahagia nih, tiba-tiba langsung dia berubah moodnya. Ada orang yang biasanya dia hanya duduk santai lagi ngobrol biasa, tiba-tiba dia marah tanpa sebab. Marah sama sebab, tidak ada A, tidak ada B, tidak ada hujan, tidak ada kilat, tiba-tiba dia marah. Jadi perubahan suasana hati secara ekstrim. Nah, ini merupakan gangguan mental juga. Nah, bahaya nih kalau sudah ada orang-orang yang punya gejala seperti ini, maka kita bisa analisis, kira-kira dia ini sudah masuk ini gejala-gejala orang yang gangguan mental. Mudah-mudahan kita juga tidak menjadi bagian orang-orang yang seperti itu. Ya, sudah paham sampai sini? Ya, kita berangkat ke poin yang ketiga, jenis yang ketiga. Silakan sebutkan. Yang ketiga ada gangguan psikotik atau psychotic disorder. Psychotic disorder. Silakan. Gangguan psikotik termasuk gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan persepsi yang tidak normal. Misalnya penyakit skizofrenia. Gejala paling umum dari gangguan ini adalah halusinasi atau mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang tidak ada, serta delusi atau mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi.
Oke, nah ini paling sering kita lihat juga di televisi-televisi nih. Atau mungkin kadang ada tetangga kita atau orang-orang terdekat kita pernah mengalami hal seperti ini. Dia lihat di ujung sana ada donat, padahal tidak ada donat. Mungkin dia lagi lapar itu. Sudah kepikirannya sudah ngawur apa segala macam, sudah lain-lain. Atau lebih umumnya orang biasa lihat kayak hantu gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang dia lihat. Jadi itu bagian daripada orang yang kena gangguan kesehatan mental. Jadi dia halusinasi. Dia melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dia lihat, kita tidak lihat. Jadi jangan bilang, itu dia pintar, itu dia sudah bisa lihat setan. Jadi saat ini kita sudah tahu, ternyata kalau ada orang yang bisa lihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat sendiri, berarti ada kemungkinan dia kena yang namanya gangguan mental atau mental disorder. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Silakan berdiri, kemudian jelaskan kepada kami apa jenis mental disorder yang keempat. Ya berharap isinya uang tadi ya. Yang keempat, gangguan makan atau eating disorder. Eating disorder adalah penyakit serius dan sering kali fatal akibat gangguan parah pada perilaku makan seseorang. Gangguan paling umum adalah anoreksia atau menganggap diri kelebihan berat badan padahal tidak. Bulimia nervosa atau makan dalam jumlah besar yang kemudian dikeluarkan secara paksa, misalnya muntah. Dan binge eating atau makan berlebihan dan sulit dihentikan. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan buat Arifin. Arifin menjelaskan tentang jenis mental disorder yang keempat, yaitu eating disorder atau gangguan makan. Ternyata seorang yang punya kebiasaan makan dengan berlebihan dan tanpa henti di luar daripada batas kenormalan merupakan bentuk daripada gangguan mental. Orang-orang seperti ini kadang dia makan itu tidak berhenti. Ya, kadang dia beli sesuatu itu rame, dia beri. Tiba-tiba habis dia makan, dia merasa, wih mati, saya punya perut sebesar ini. Dia pergi bercermin. Wih mati. Wih tidak bisa ini. Dia pergi ke kamar mandi. Dia muntahkan. Nah ini bagian daripada gangguan mental. Atau biasa disebut dengan eating disorder, gangguan makan. Yang kelima, silakan berdiri. Yang kelima yaitu obsessive compulsive disorder. Seseorang dengan gangguan OCD selalu memiliki pikiran atau obsesi yang konstan terhadap sesuatu, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang sama secara berulang-ulang. Salah satu contohnya adalah orang yang merasa ketakutan dengan kuman atau debu yang membuatnya harus terus-menerus mencuci tangan atau anggota tubuh lainnya. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Inaya. Terima kasih Inaya sudah menjelaskan kepada kita poin kelima atau jenis kelima dari mental disorder, yaitu obsessive compulsive disorder atau OCD. Ya, bukan OCD-nya Master Deddy Kobuser ya. Itu program diet itu. Ini obsessive compulsive disorder. Jadi ini sebuah gangguan mental. Contohnya, biasanya kalau orang-orang seperti ini, itu dia khawatir kepada sesuatu, sehingga dia melakukan sesuatu itu secara berulang-ulang. Contoh, Safa dikasih kepercayaan untuk memegang kunci sekolah. Pulang dari sekolah, dia kunci kelas. Tiba di rumah, dia pulang, dia ingat kembali. Kayaknya saya belum kunci. Padahal sudah kunci nih. Sudah kunci. Dia pulang lagi dia kembali lagi ke sekolah dari rumahnya. Jauhnya rumahnya di Walobu itu. Dia kembali lagi ke sekolah. Ternyata dia sudah kunci. Dia pergi lagi, pas di rumahnya mamanya Putri, dia berhenti lagi. Dia belum yakin. Dia pergi periksa lagi di sekolah. Itulah orang-orang bagian daripada gangguan mental atau mental disorder. Terakhir, jenis mental disorder yang keenam. Siapa? Silakan berdiri, kemudian jelaskan dan sebutkan kepada kami. Yang keenam yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD.
PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau mengerikan, seperti pelecehan fisik dan seksual, kematian tak terduga dari orang yang dicintai, atau bencana alam. Kenangan tidak menyenangkan tersebut tidak bisa hilang dan membuat penderita PTSD cenderung mati rasa secara emosional. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang faktor-faktor. Faktor-faktor terjadinya mental disorder. Jadi faktor daripada terjadinya gangguan kesehatan mental ini salah satunya adalah trauma. Nah, contohnya tadi post traumatic disorder. Ada kejadian yang lalu yang pernah dialami ya, atau disebut dengan trauma. Kemudian ada gangguan dari psikis. Ya, psikis otomatis karena dia namanya gangguan mental, otomatis menyerangnya di psikis, ya, atau psikologinya. Kemudian ada namanya pengaruh dari fisiknya, ya, fisiknya. Seperti apa? Gangguan pada saraf-saraf otaknya. Bisa saja karena kecelakaan, ya, atau karena salah makan, atau pola hidup yang kurang baik, atau bahkan stres. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan pandemi itu bisa menjadi alasan terjadinya gangguan kesehatan mental. So, kita harus menjadi orang yang lebih cerdas, yang lebih smart, agar bisa terhindar daripada yang namanya gangguan mental. Untuk selanjutnya, kita bakal lihat, ya, saya mau tahu dari 6 penjelasan yang sudah kita pelajari tadi, apakah kalian sudah bisa membedakan mana yang namanya post-traumatic disorder, mana yang namanya anxiety disorder, mana yang namanya obsessive compulsive disorder, mana yang namanya eating disorder, ya, dan jenis-jenis mental disorder yang lainnya. So, kita akan lihat beberapa video dan tugas kalian adalah melihat kemudian menebak ini masuk dalam kategori jenis mental disorder yang mana, ya. Sudah contohkan juga tadi, ya. Kita coba pause dulu. Oke, silakan siapa yang sudah bisa menebak video ini? Silakan. Berdiri. Maju aja enggak apa-apa, maju. Ya. Sebutkan Inaya jenis mental apa tadi yang ada di video, kemudian alasan Inaya memilih itu kenapa? Jenis mental yang dialami pada pria di video itu yaitu obsessive compulsive disorder. Alasannya karena dia terlihat mencuci tangan berkali-kali. Tepuk tangan buat Inaya. Ya, benar sekali. Tadi pada video laki-laki itu melakukan kegiatan atau sesuatu secara berulang-ulang. Mulai dari cuci tangan, kemudian memeriksa kembali kunci rumahnya atau kunci pagar rumahnya. Kita sudah mempelajari 6 jenis gangguan kesehatan mental. Kemudian saya sudah tes kalian, ternyata sudah
mampu mengenali ya yang mana yang namanya eating disorder, yang mana yang namanya anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Kemudian tadi ada yang juga yang namanya obsessive compulsive disorder, ya. Kemudian yang video yang satunya lagi tadi apa? Psychotic disorder atau halusinasi, ya. Oke. Selanjutnya yang paling penting daripada pembelajaran kita kali ini atau kegiatan bimbingan kita kali ini adalah bagaimana kita menemukan bagaimana caranya atau tips agar terhindar daripada yang namanya gangguan mental. So, kita akan bagi menjadi 2 kelompok kelas ini, ya. Kemudian masing-masing kelompok akan membuat poster. Saya contohkan posternya seperti ini, ya. Posternya seperti ini. Tidak harus seperti ini. Saya kreatif kalian. Sebentar saya akan bagi alat-alatnya, ya. Di dalam poster tersebut termuat tentang tips atau cara-cara menghindari atau cara-cara terhindar dari yang namanya kesehatan mental atau gangguan kesehatan terhindar dari gangguan kesehatan mental. Jadi silakan dibagi kelompoknya menjadi 2, kemudian dibuat poster, saya bagi dia punya alat, kemudian sebentar kalian akan mempresentasikan hasil poster kalian, kemudian tugas masing-masing dari kelompok yang tidak maju adalah menyanggah atau memberi pertanyaan terhadap kelompok yang maju. Bagaimana? Bisa? Jadi contohnya seperti yang saya sudah tulis di poster itu, ya. Di situ kan saya tulis di atasnya jenis-jenis gangguan mental seperti yang sudah kita bahas tadi kan. Ada 6 dari anxiety disorder sampai dengan post traumatic stress disorder. Ya, kemudian pada barisan bawah di situ saya tulis beberapa poin tentang hidup bahagia, cegah gangguan mental. Ada 5 poin yang saya tulis tentang tips atau cara kita agar menghindari diri kita dari gangguan kesehatan mental. So kalian bisa lihat itu, jadikan itu referensi, atau bisa buka di Google, tanya sama Om Google, kira-kira apa, ya setuju atau tidak dengan apa yang ada di depan sana. Mungkin kalian juga tidak setuju dengan apa yang saya tulis, nanti bisa kita diskusikan sebentar. Ya, silakan sekreatif mungkin sampai kemudian orang-orang yang melihat poster kalian paham dengan apa yang kalian sampaikan lewat poster tersebut. Paham sampai di sini? Kerjasama yang paling penting, ya. Bagaimana? Kerjasamanya baik? Baik. Ya, jadi bisa cari juga di internet. Ya, sesuaikan dengan apa yang kalian temukan di internet dengan apa yang saya tulis di papan, di poster yang saya sudah tempel di sana. Coba kalian perhatikan, ya. Di situ kan saya tulis ada jenis-jenis gangguan mental yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Namun kalian tidak perlu jelaskan lagi atau tidak perlu lagi taruh di sini. Ya, yang perlu kalian muat dalam poster kalian adalah tips tentang bagaimana cara agar kita terhindar daripada yang namanya gangguan kesehatan mental. Ya, ada 5 poin kah atau 3 poin kah? Yang penting kalian sepakati itu. Kemudian kalian bisa pertanggungjawabkan apa yang kalian cari itu. Paham sampai di sini? Paham? Bisa dilihat saya punya itu ada 5 poin yang saya tulis. Entah kalian setuju atau tidak, nanti silahkan cari juga ya referensi seperti saya sudah bilang tadi. Kerjasama yang baik ya? Oke? Oke, semuanya time out. Waktunya habis. Sudah selesai. Tim dari Hijriah dan tim dari INRI. Ya, sudah buat poster masing-masing. Tadi saya udah keliling dan saya lihat posternya udah keren-keren dan sudah memuat bagaimana cara mencegah atau tips untuk mengatasi diri kita terhindar daripada gangguan kesehatan mental seperti materi kita pada hari ini. Di depan juga saya sudah pasang poster yang telah saya buat. Di sini saya sudah muat beberapa materi. Yang pertama tentang jenis-jenis gangguan mental dari 1 sampai ke 6 seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada tips untuk terhindar dari gangguan kesehatan mental. Ya, ada 5 poin yang saya tulis di sini dan tadi saya sudah arahkan kalian untuk mencari referensi lain dan sudah kalian tulis. Sekarang giliran kalian menjelaskan, bawa posternya ke depan, kemudian jelaskan, presentasikan dengan luar biasa supaya teman-teman yang lain juga lebih paham tentang apa atau cara untuk terhindar daripada gangguan kesehatan mental. Kita beri tepuk tangan untuk tim dari Hijriah. Silakan maju dan presentasikan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara mencegah mental disorder. Tapi sebelum itu, kami akan menjelaskan kembali apa itu mental disorder. Mental disorder adalah gangguan mental atau gangguan jiwa yang berhubungan dengan penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Kita ambil referensi dari Alo Dokter. Dan tips mencegah gangguan mental itu dari kita ada melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, terus menghindari makanan yang mengandung kafein dan gula yang tinggi, menghabiskan waktu dengan alam, mendekati diri dengan Tuhan, selalu berpikir positif. Dan ini salah satu karya terbaik kita. Bahwa di anggota kelompok kita salah satu penggemar Korea yang sangat aktif. Kita tulis pakai bahasa Hangul, betul? Hangul ya. Yang ini artinya halo dan di bawah ini artinya waiting, betul? Ya, fighting. Oke, itu saja. Ya, ada yang bertanya dari kelompoknya. Hendrik, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Wadi Nur Hijriah tentang poster yang dia buat. Di sini saya ingin menanyakan poin-poin dari poster tersebut, misalnya yang itu. Kan kelima poin itu tidak dijelaskan, jadi mohon penjelasannya serta contohnya sehingga kami lebih paham lagi. Terima kasih. Terima kasih Indri atas pertanyaannya. Iya. Untuk yang pertama, baik. Tipsnya melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Mungkin teman-teman tahu bahwa masing-masing orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kami menyarankan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat serta berasal dari kemampuan kalian masing-masing. Berarti tidak harus melakukan kemampuan orang lain. Contoh, Indri tidak tahu berenang, tidak mungkin saya bilang melakukan kegiatan yang lebih baik itu dengan cara berenang, tidak mungkin begitu. Oke, selanjutnya menghindari makanan yang mengandung kafein dan tinggi gula. Kita tahu bersama teman-teman bahwa makanan yang mengandung kafein dan tingginya gula itu dapat menyebabkan penyakit, contohnya seperti penyakit gula. Apa itu? Nama penyakitnya? Diabetes, oke. Yang lainnya, menghabiskan waktu dengan alam. Ini, saya pernah nonton salah satu channel YouTube yang isinya tentang cara bagaimana untuk menghabiskan waktu dengan alam. Karena manfaatnya itu sangat banyak. Tanpa kalian sadari, saat kalian duduk di bawah pohon sambil membaca buku, maka energi positif itu otomatis akan masuk dalam diri kalian. Yang lainnya, mendekati diri dengan Tuhan. Saya rasa semua di sini tahu bahwa cara yang paling ampuh untuk menghindari kita dari penyakit mental adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Gitu. Yang lainnya adalah selalu berpikir positif. Ya, itu saja saya rasa. Bagaimana Indri? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya sudah tampil ya tadi Hijriah dengan di tim Hijriah sangat luar biasa. Ini posternya ya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk tim dari Hijriah. Tim terakhir dari tim Indri, silakan maju dan presentasikan poster yang sudah kalian buat. Oke, beri semangat untuk kelompok Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Guru dan teman-teman sekalian kepada kami. Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster kami dengan judul Tips Mencegah Mental Disorder dengan 5M. Nah, langsung saja poin pertama. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian,
yang kalian perlu tahu yaitu poin pertama, yang paling pertama untuk mencegah mental disorder yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menyelesaikan apapun dengan sendirinya. Kita pasti harus mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian poin yang kedua, meluangkan waktu dengan alam. Nah, meluangkan waktu dengan alam ini juga sangat penting dan termasuk poin kedua. Karena saat kita meluangkan waktu dengan alam, maka energi positif yang diluangkan oleh alam akan diberikan kepada kita. Contohnya dengan berlibur ke tempat-tempat yang indah. Nah, pikiran kita pasti akan kembali ke arah yang lebih positif lagi. Kemudian yang ketiga, memelihara pikiran yang positif. Nah, kalau kita tidak memelihara pikiran kita dengan baik atau dengan selalu berpikiran positif, maka kita tentu pasti akan bisa menyebabkan pikiran kita menjadi terganggu atau bisa kita masuk ke dalam gangguan mental. Kemudian tips yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa kita sebagai makhluk sosial harus bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain atau dengan makhluk sosial lainnya. Karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita pasti tentu membutuhkan bantuan orang lain dan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Dan poin yang terakhir atau tips yang terakhir, menjaga pola makan. Tanpa menjaga pola makan, maka kita tidak bisa terhindar dari mental disorder ini. Jadi sangat perlu juga untuk menjaga pola makan, yaitu pola makan yang sehat. Dan yang paling penting adalah love yourself, yaitu cintai dirimu sendiri. Tanpa mencintai diri sendiri, maka kita tidak menjadi diri sendiri. Oke, sekalian, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya sama tim dari Indri? Tidak ada? Berarti tim Indri sangat luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi penampilan dari kedua tim, ya, terakhir dari timnya Indri. Tepuk tangan dulu. Di belakang saya sudah terdapat karya kalian, poster dari timnya Hijriah, ya, sangat kreatif. Ini juga dengan strategi 5M, ya, 5M, bukan 5 miliar ini. Masya Allah, ini bagus sekali ya. Ternyata kalian kreatif, sesuai dengan ada yang kalian sudah tulis di sini. Hal-hal yang tidak saya tulis ternyata kalian bisa kembangkan, termasuk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di sini tadi saya lihat meluangkan waktu dengan alam. Ya, ini sangat keren sekali. Memang kita itu harus lebih kalau stres, kalau lagi penat banyak tugas di sekolah, ya sering-sering jalan ke Marina ke Pantai Cemara tapi jangan jalan-jalan sama siapa-siapa ya, sama keluarganya ya, sama bapaknya, sama mamanya, sama neneknya, jangan sama yang lain. Kalau ada yang ajak yang lain yang bukan keluarganya, jangan. Paham maksud saya kan? Ya, termasuk mantannya. Oke? Selanjutnya ada menjaga hubungan baik dengan orang lain, kemudian menjaga pola makan. Keren. Saya sangat apresiasi apa yang sudah kalian torehkan di sini. Ya, semua tips-tips yang sudah kita bahas, yang sudah kalian jelaskan, ini harusnya bukan hanya kita jelaskan, tapi kita praktekkan. Agar kita benar-benar terhindar dari yang namanya mental disorder atau gangguan kesehatan mental. Oke, dari semua apa yang sudah kita lakukan pada sesi kelas bimbingan kali ini, apa yang sudah kalian rasakan atau yang sudah kalian dapatkan pada kegiatan hari ini? Silakan, ada yang bisa jelaskan? Hijriah mungkin bisa berdiri kemudian
memberikan penjelasan kepada kami apa yang sudah didapatkan dengan kegiatan kali ini atau apa yang bermanfaat, hal apa yang sudah Hijriah rasakan kebermanfaatan tentang kegiatan ini. Hal yang saya rasakan saat mengikuti kelas bimbingan pada hari ini, mengetahui bagaimana cara untuk mencegah mental disorder, dan bahkan saya tidak menyangka bahwa mood yang berubah-ubah itu adalah penyakit mental juga. Terima kasih. Nah, semoga tidak hanya Hijriah, tapi teman-teman yang lain juga merasakan kebermanfaatan daripada kegiatan ini. Ini kegiatan yang sangat, atau materi juga ini materi yang sangat bermanfaat sekali. So, penyakit mental atau kejiwaan ini penyakit yang sangat harus perlu kita hindari. Untuk menjadi pelajar yang smart, untuk menjadi generasi yang luar biasa di kehidupan mendatang, kita harus perlu sehat. Bukan hanya sekedar fisik, tapi dengan psikis kita. Mental kita harus juara. Sampai di sini paham? Ya, saya berdoa mudah-mudahan kalian menjadi peserta didik yang tidak hanya smart di sekolah, tapi ketika berada di luar nanti jadi orang-orang yang benar-benar smart. Punya kekuatan mental yang baik, sehingga mampu mengatasi segala macam rintangan yang ada ketika Anda berada di luar sana nanti. So, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita akan ketemu dalam kelas bimbingan yang lain, yang tentunya topik-topik yang sangat menarik. Kita bisa tutup? Oke, terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.